Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, pembelajaran keempat dengan muatan PPKN, IPS, dan Bahasa Indonesia. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai belajarnya. Perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, gambar tersebut adalah gambar orang-orang yang sedang bekerja sama. Nah, sebagai warga masyarakat, kita tidak dapat hidup sendiri. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang memiliki hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Untuk memperoleh hak kita, maka kita harus mengerjakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang pertama adalah gotong royong membersihkan lingkungan. Yang kemudian yang selanjutnya, menjaga keamanan dengan ronda malam. Berikutnya, membuang sampah di tempat sampah. Selanjutnya, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan. Serta contoh yang lain adalah menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Ini hanyalah beberapa contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Masih banyak lagi hal-hal yang lain yang merupakan tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Seluruh tanggung jawab warga masyarakat dapat menciptakan keharmonisan dan persatuan apabila dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, lihat di sini ada sekelompok anak yang sedang belajar bersama. Jadi, Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin, mereka adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok untuk membuat pantun. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam kelompok tersebut. Nah, setelah bekerja sama, inilah hasil pantun yang dibuat oleh mereka. Yang pertama, burung camar di tepi pantai. Pantai indah banyak ombaknya. Jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Nah, tugas yang pertama mereka membuat pantun yang ini. Kemudian selanjutnya tugas yang kedua, pantunnya, indah nian burung kakak tua, terbang tinggi tanpa ragu. Telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Berikutnya, tingkap papan kayu persegi, sampan sakat di pulau angsa. Indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Yang pertama ini adalah pantun jenis pantun kanak-kanak. Yang ini. Kemudian, pantun yang kedua ini adalah jenis pantun muda. Dan pantun yang ketiga adalah jenis pantun tua. Kita ingat kembali apa itu jenis pantun kanak-kanak, pantun muda, dan juga pantun tua. Yang pertama, penggolongan pantun ini sesuai dengan siklus kehidupan. Ya, yang pertama ada pantun kanak-kanak. Ini adalah pantun yang berisi tentang kehidupan masa anak-anak. Biasanya pantun ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur. Biasanya juga berisi pengalaman tentang kehidupan masa anak-anak. Pantun selanjutnya adalah pantun muda. Pantun ini berisi kehidupan masa muda. Biasanya berkaitan tentang perjuangan meraih cita-cita atau perasaan kasih sayang. Kemudian, pantun yang selanjutnya adalah jenis pantun tua, yaitu pantun yang biasanya berisi nasihat dari orang tua kepada anaknya. Nasihat ini mengenai kehidupan, budaya, pendidikan, atau agama. Nah,
kita lihat lagi pantun yang tadi dibuat oleh teman-teman kalian. Ya, yang pertama ini adalah pantun kanak-kanak. Pada pantun ini kita bisa melihat pantun ini berisi nasihat agar seorang anak menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, ya. Nah, di sini bisa dilihat dari baris ketiga dan baris keempat. Nah, jadilah kamu anak yang pandai, sudah pasti banyak temannya. Di sini maknanya bahwa jika kita menjadi pandai, maka akan memiliki banyak teman. Nah, pantun ini adalah jenis pantun anak-anak. Kemudian tadi pantun yang kedua, kita lihat di sini baris ketiga dengan baris keempatnya. Pantun muda. Di sini telah lama tidak bersua, hati sedih karena rindu. Nah, ini isinya tentang perasaan, ya. Nah, ini tentang kehidupan masa muda. Jadi kita bisa kelompokkan ini ke dalam pantun muda. Selanjutnya, pantun tua. Nah, pantun tua ini kita lihat di sini, indah tampan karena budi, tinggi derajat karena bahasa. Nah, pantun ini isinya pesan dari orang tua untuk anaknya. Ya, jadi mengenai kehidupan. Maka pantun ini termasuk penggolongan pantun tua. Nah, maknanya dari pantun tua ini adalah kita bisa terlihat indah dan bagus karena budi pekerti kita dan juga tinggi derajat kita karena bahasa kita atau tutur kata kita yang baik. Nah, ada seorang anak yang membaca pantun. Merah muda baju si bibi. Di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Manusia itu selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik akan menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa kita. Berikut adalah contoh-contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa. Yang pertama, contoh interaksinya membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan. Kemudian, contoh yang berikutnya membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Jadi, jika ada warga yang kesusahan, maka warga di sekitarnya harus saling tolong-menolong untuk yang sedang kesusahan tersebut. Kemudian, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Keikutsertaan kerja bakti ini dapat mempererat persatuan. Kemudian yang selanjutnya, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Ya, jadi bersosialisasi dengan baik antar warga agar hubungan antar warga juga baik. Selanjutnya, membiasakan interaksi yang mengarah pada persatuan. Jadi kegiatan-kegiatan yang mengarah pada persatuan itu harus kita lakukan. Dan yang terakhir, kita harus menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Jika ada orang-orang yang mengajak pada interaksi yang mengarah ke perpecahan, harus segera. Di hari Minggu pagi, Lani menyirami bunga. Lani menyirami bunga sambil bernyanyi. Lagu yang dinyanyikannya adalah lagu Lihat Kebunku. Lagu yang dinyanyikan oleh Lani bertangga nada mayor. Oleh karena itu, Lani menyanyikannya dengan penuh semangat dan ceria. Sekarang di depan kalian ada dua lagu. Yang pertama ada lagu Bintang Kecil dan ada lagu Syukur. Siapa yang tahu Bintang Kecil termasuk lagu dengan tangga nada apa? Dan lagu Syukur termasuk lagu dengan tangga nada apa? Ya, lagu Bintang Kecil merupakan lagu yang menggunakan tangga nada diatonis mayor. Sedangkan lagu Syukur adalah lagu yang menggunakan nada diatonis minor. Nah, selain lagu Bintang Kecil dan Syukur, ada lagi lagu lain yang bertangga nada mayor. Contohnya adalah lagu Anak Kambing Saya, kemudian lagu Naik Delman, Abang Tukang Bakso,
Aku anak gembala. Nah, sekarang contoh lagu anak bertangga nada minor. Ada lagu Ambilkan Bulan Bu. Kemudian lagu Nina Bobo. Lagu Kasih Ibu. Dan lagu Desaku. Jadi ini adalah beberapa contoh lagu anak yang bertangga nada mayor dan yang sebelah kanan adalah contoh lagu anak yang bertangga nada minor. Tahukah kamu, bernyanyi itu sangat bagus loh untuk paru-paru dan juga kesehatan jantung kita. Jantung adalah salah satu organ penting dalam peredaran darah manusia. Nah, jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh kita. Apa manfaatnya jika peredaran darah kita lancar? Nah, jika peredaran darah kita lancar, manfaat yang dapat kita rasakan adalah kita akan selalu sehat. Kemudian, kita juga terbebas dari penyakit jantung dan stroke. Dan paru-paru kita pun menjadi lebih sehat. Kesehatan organ peredaran darah sangat memengaruhi kesehatan tubuh kita. Organ peredaran darah berperan penting dalam mengedarkan oksigen dan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Kita harus menjaga dan memelihara organ peredaran darah dengan baik agar terhindar dari penyakit. Jika organ peredaran darah terganggu, maka tubuh kita pun akan menjadi tidak sehat. Nah, bagaimana caranya memelihara kesehatan organ peredaran darah? Yang pertama adalah berolahraga secara teratur. Kemudian, mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kita juga harus menghindari makanan yang berlemak tinggi. Dan kita tidak merokok serta istirahat yang cukup. Jika cara-cara ini kita laksanakan, maka organ peredaran darah kita pun akan sehat. Manfaat kesehatan bagi manusia. Nah, kesehatan itu memiliki manfaat secara langsung dan juga manfaat secara tidak langsung yang bisa kita rasakan. Manfaat secara langsung yang bisa kita rasakan jika kita sehat, yang pertama adalah mengurangi pengeluaran. Karena jika kita sakit, maka akan mengeluarkan biaya untuk berobat. Kemudian, menambah pemasukan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan baik. Dan juga, dengan tubuh kita yang sehat, dapat menghemat waktu. Dengan tubuh yang sehat, kegiatan akan diselesaikan lebih cepat. Dan manfaat secara tidak langsung yang bisa kita rasakan jika tubuh kita sehat, kita akan mendapatkan peluang untuk sukses. Jadi kegiatan harian kita itu tidak akan terganggu karena tubuh kita itu sehat. Kemudian manfaat secara tidak langsungnya adalah tabungan bagi masa depan kita. Tabungan ini dapat berupa kegiatan positif ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Dan kita bisa memiliki kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup dan berbagi dengan sesama. Jadi, ini adalah manfaat secara langsung dan manfaat secara tidak langsung kesehatan bagi manusia. Nah, untuk menghilangkan lelah, mari kita berpantun. Buah pisang, buah tomat, disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Salah satu jenis pantun adalah pantun jenaka. Nah, tadi pantun yang dibacakan oleh temanmu adalah pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya berisi candaan yang dapat membuat orang lain tertawa. Kamu bisa membacakan pantun jenaka untuk menghibur teman-temanmu.
Coba perhatikan gambar yang ada di hadapan kalian. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh anak-anak pada gambar? Ya, mereka sedang melakukan piket kelas. Nah, ketika sekolah sedang berjalan normal, apakah kalian pernah melakukan piket kelas? Wah, kalau pernah berarti bagus sekali. Jadi, pada gambar, Dayu, Lani, dan Udin melaksanakan tugas piket kelas. Mereka datang lebih awal sehingga kelas sudah bersih sebelum bel tanda masuk berbunyi. Mereka menunjukkan sikap tanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Nah, jika kalian pernah melakukan piket kelas, berarti kalian termasuk anak-anak yang bertanggung jawab. Selain piket kelas, apa saja ya contoh sikap tanggung jawab peserta didik di sekolah? Nah, berikut adalah contoh sikap tanggung jawab peserta didik di sekolah. Yang pertama adalah contohnya disiplin datang di sekolah dengan tepat waktu. Kemudian, mengerjakan tugas sekolah yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, tanggung jawabnya adalah belajar dengan tekun. Berikutnya, melaksanakan piket sesuai jadwal yang telah ditentukan. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kemudian menghormati guru dan menghargai teman, mengenakan seragam dan juga atribut sekolah. Jadi ini adalah beberapa contoh tanggung jawab kalian sebagai peserta didik di sekolah. Nah, jadi dimanapun kamu berada, kamu harus menunjukkan sikap tanggung jawab ya. Sekarang temanmu akan membacakan sebuah pantun. Ke laut berenang bareng buaya, ajak juga si ikan pari. Sampah dibuang pada tempatnya agar lingkungan menjadi asri. Nah, jadi pantun ini mengajak kita untuk membuang sampah pada tempatnya agar lingkungannya menjadi asri. Nah, kemarin kita sudah belajar jenis pantun seperti berdasarkan usia ya, seperti pantun tua, pantun muda, dan pantun anak-anak. Sekarang kita akan belajar jenis pantun berdasarkan isi pantunnya. Nah, jenis pantun berdasarkan isi, yang pertama ada pantun jenaka. Apa itu pantun jenaka? Nah, pantun jenaka itu adalah pantun yang berisi hal-hal lucu. Kemudian ada pantun nasihat. Apa pantun nasihat? Nah, pantun ini adalah pantun yang berisi nasihat berkaitan dengan moral, budi pekerti, dan lain-lainnya. Kemudian ada pantun teka-teki. Pantun teka-teki ini berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Dan satu lagi ada pantun kiasan. Nah, kalau pantun kiasan ini, pantun yang berisi perumpamaan untuk disampaikan secara tidak langsung. Jadi, berdasarkan isinya, pantun ini ada 4 ya. Ada pantun jenaka, pantun nasihat, pantun teka-teki, dan juga pantun kiasan. Nah, sekarang Ibu akan beri contoh pantun jenaka. Nah, ini contohnya. Jual jamu di hulu, bertemu dengan si Upin. Aduh kamu tak tahu malu, sudah besar makan masih disuapin. Nah, ini adalah contoh pantun jenaka. Jadi, isinya adalah hal-hal lucu. Ya. Selanjutnya, contoh pantun nasihat. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah, pada pantun nasihat, ini isinya adalah nasihat untuk kehidupan yang akan datang, untuk meraih masa depan dengan cara belajar. Ya, ini pantun nasihat contohnya. Kemudian, pantun teka-teki. Nah, ini contohnya. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Nah, ini ada teka-teki yang harus dijawab. Ini
adalah contoh pantun teka-teki. Selanjutnya pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, ini contoh pantun kiasan. Di sini ada makna secara tidak langsung pada baris ketiga dan baris keempat. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Nah, di sini maknanya adalah memiliki suatu keinginan yang sangat besar, namun sangat mustahil tercapai. Jadi bedanya itu ya, pantun kiasan dengan pantun-pantun lainnya. Di sini ada hal kiasan yang artinya itu secara tidak langsung. Si Bogel anak yang badung, bermain pasir masuk ke mata. Mari semua bersenandung, nada ceria semangat kita. Nah, pada nada lagu ada tangga nada diatonis mayor dan ada tangga nada diatonis minor. Pada tangga nada diatonis mayor, lagunya bersifat ceria. Pada tangga nada diatonis minor, lagunya bersifat sedih. Nah, jika tangga nada mayor dimulai dari nada ke-6, maka akan diperoleh tangga nada minor. Jadi, tangga nada C mayor ini memiliki not-not yang sama dengan tangga nada A minor. Tangga nada mayor dan minor yang memiliki tanda mula sama disebut sebagai relatif. Jadi, tangga nada C mayor merupakan mayor relatif dari tangga nada A minor. Dan tangga nada C minor adalah minor relatif dari tangga nada A mayor. Baik anak-anak, cukup sekian ya penjelasan Ibu kali ini. Mudah-mudahan kalian paham dan mengerti. Terima kasih anak-anak semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.